Raden, jangan. Aduh, minggir paman. Biarkan dia membunuh saya. Minggir paman, minggir. Nanti paman akan terkena malapetaka. Dia akan membunuh siapapun yang dia benci, paman. Lihat, dia akan membunuh saya, adik kandungnya sendiri, paman. Minggir paman, biar dia puas. Aku siap menjadi tumbal untuk menjadi kepuasan hidupnya. Subali, ayo, bunuh aku. Bunuh saja aku, Kanda. Biar kamu puas. Tidak. Aku lebih puas kalau kamu mati perlahan-lahan. Bagaimana kamu pernah merencanakan aku mati di dalam gua? Terkurung perlahan-lahan. Di kedalaman hutan yang paling sunyi, jauh dari hiruk pikuk manusia, Sugriwa putra Resi Gautama berjalan menembus rimba. Di sanalah ia akhirnya bertemu kembali dengan sahabat lamanya, seorang yang bernama Anila. Pertemuan itu penuh dengan kehangatan. Mereka berbincang panjang mengenang masa lalu, hingga tawa kecil pun sekali mengisi percakapan di antara pepohonan rindang. Namun, suasana persahabatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik pepohonan muncullah seorang yang tak lain adalah pengasuh setia Sugriwa, yaitu adalah Jembawan. Kehadiran Jembawan seakan membawa rasa aman, tetapi ketenangan itu pun buyar ketika Subali, kakak kandung dari Sugriwa, datang dengan wajah penuh amarah. Tanpa banyak kata, Subali langsung menyerang adiknya. Pertarungan sengit tak terhindarkan, dentuman pukulan dan jeritan kakaknya. Ia kalah lalu digantung di sebuah pohon besar, sehingga sebagai hukuman sekaligus pelajaran pahit, Jembawan sang paman sekaligus pengasuh hanya bisa menunduk pilu. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Maka Sugriwa pun ditinggalkan sendirian, terkurung dalam penderitaan tanpa seorang pun yang berani mendekat, apalagi menolongnya. Pohon ini dan juga waktu yang akan membunuhmu, Sugriwa. Kenapa Kanda lebih punya belas kasihan kepada Rahwana? Yang jelas-jelas dia adalah seorang raja serakah dan jahat. Itu urusanku. Dan dia lebih menaruh hormat kepadaku daripada kamu. Tapi aku saudara sekandungmu, Kanda. Sama-sama putra Resi. Kenapa Kanda lebih menyayangi kaum raksasa? Yang jelas-jelas berwatak serakah dan jahat kepada negeri lain. Duh, Dewata Agung. Kenapa dia jadi begitu berubah? Sentuhlah hati saudaraku itu. Sadarkanlah dia bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Sadarkan bahwa hanya saudaranya sendiri yang akan menitikkan air mata kalau dia dalam kesedihan. Bukan kaum raksasa seperti Rahwana. Kalau memang ini sudah menjadi kesepakatan kalian, Romo tidak bisa melarang. Kamu sudah menjadi milik suamimu, Sinta. Kemanapun Rama mengajakmu, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk mendampinginya dengan setia. Hamba akan sering berkunjung kemari kalau kangen pada Romo. Kangen melihat Astamaya dan Chandramandala kembar di langit dan di danau. Kamu belum pernah melihat negeri Ayodhya. Negeri itu sangat indah dan subur. Di negeri lain, negeri seorang putri jelita, titisan Dewi Laksmi, suasana berbeda di tengah terjadi.
Sang putri dengan penuh kelembutan meminta izin kepada ayahandanya, Raja Negeri Mantili, untuk berangkat ke negeri Ayodhya. Tujuannya adalah mengikuti sang suami tercinta, Rama Wijaya. Sang ayah mulanya bermaksud menempatkan pasukan besar guna menjaga perjalanan putrinya. Tetapi sang putri menolak dengan halus. Ia hanya menginginkan kereta kuda sederhana tanpa pengawalan pasukan, sebab baginya perjalanan itu adalah awal dari bulan madu bersama sang Rama. Keyakinannya begitu kuat, ia percaya Rama Wijaya mampu melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Lagi pula, Rama tidak sendiri dan sang adik tercinta Laksmana ikut serta-merta sebagai pendamping setia yang Saya tidak siap berhak mengorbankan mencampuri. jiwa raga demi keselamatan kakaknya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan kalian. Benar saja, tidak lama setelah meninggalkan negeri Mantili, rombongan kecil dihadang oleh sekelompok warga yang menamakan diri mereka orang-orang Dandaka. Sang putri dan Rama Wijaya sampai terkejut, namun kemudian orang-orang itu memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Mereka memohon pertolongan sebab desa mereka dikuasai oleh makhluk jahat bernama Boto Merah. Boto Merah dan para pengikutnya telah merampas hasil bumi, menghancurkan rumah-rumah, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Dengan jiwa kesatria, Rama Wijaya dan Laksmana tidak berpaling dan permintaan itu. Mereka turun tangan membantu. Pertarungan pun terjadi di tanah Dandaka. Dentingan senjata bercampur dengan pekikan rakyat yang menyaksikan. Rama Wijaya dengan gagah berani mengarahkan panahnya, hingga akhirnya Boto Merah terpental hebat, menyerah kalah di hadapan sang putra Ayodhya dan berjanji yang tak bisa diingkari. Boto Merah pun dipaksa mengembalikan segala rampasan dan membantu memperbaiki rumah-rumah penduduk yang telah ia hancurkan. Maaf Tuan, apakah saya bisa menitipkan istri saya pada Tuan? Nama saya Yukiswara. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan sebenarnya? Nama saya Rama, kami putra Ayodhya. Oh, Dan ini Laksmana. Dan wanita itu istri saya, putri dari Mantili. Maaf, kami tidak tahu bahwa Tuan adalah Yuwaraja dari Ayodhya. Terimalah sembah taksim kami. Sudah, bangunlah. Bangunlah. saya sahabat ayahandamu, Prabu Dasarata. Oh iya. Tadinya saya berniat untuk mohon bantuan sang Prabu menyelamatkan desa Dandaka. Dinda, saya dan Laksmana akan ke Dandaka. Dinda saya titipkan kepada Begawan Yukiswara. Hati-hati Kanda. Kami akan segera berangkat. Begawan, Dinda, jaga dirimu. Siapa yang melempar aku?
Satria, hentikan. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Kami punya keluarga. Kami siap menjadi budak Tuan. Hei, kamu pikir hanya kalian yang punya keluarga? Hah? Bagaimana dengan puluhan penghuni desa ini yang terpaksa kehilangan rumah? Dan entah berapa orang yang kalian bunuh? Cuma 12 orang, Tuan. Sungguh, malah yang satu mati sendiri sebelum kami apa-apakan. Apa hak kalian mengambil hak milik penduduk desa ini? Hah? Dengar, mereka rakyatku. Aku bisa menghabisi kalian kalau aku mau. Ampuni kami, Tuan. Sungguh, kami tidak akan mengganggu mereka lagi. Baik, kalian aku ampuni. Tapi ingat, perbaiki semua yang telah kalian rusak. Baik, Tuan. Hamba akan mengerahkan semua bangsa hamba untuk memperbaiki desa ini. Cepat perbaiki rumah-rumah ini. Hah? Hah? Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Terima kasih atas dharmamu, anakku. Semoga Dewata melindungi langkahmu. Sekarang kalian boleh kembali, karena mereka sudah kami taklukkan. Dan mereka sedang kami hukum untuk memperbaiki semua kerusakan rumah. Kalian tidak perlu takut lagi, karena mereka telah berjanji untuk tidak lagi mengganggu penduduk desa Dandaka. Laksmana? Kita berangkat sekarang, Kanda? Iya. Kalian boleh ikut kami dari belakang. Cepat. Cepat. Ayo, semuanya kumpul. Kumpul. Kalian semua boleh pergi. Biar aku sendiri akan menemui mereka. Pergi! Kami sudah melaksanakan tuntutan Tuan. Iya. Tapi mana pengganti binatang peliharaan mereka? Kami tidak memiliki hewan yang telah kami bunuh dan kami makan. Tetapi, ini mungkin bisa untuk membeli apa yang telah kami hilangkan. Baik, kamu boleh pergi, Denawa. Saya kira apa yang telah kalian berikan melebihi dari apa yang telah kalian rusak. Tapi sekali lagi aku peringatkan, jangan berani lagi mengganggu desa ini. Atau kalian semua kubunuh. Mengerti? Kami bersumpah di depan Tuan. Baik. Sekarang kau boleh pergi. Kalian mendapatkan emas untuk mengganti binatang piaraan yang telah mereka ambil. Sekarang saya mohon kepada Begawan untuk membaginya secara adil. Akan saya lakukan sebaik mungkin, Tuan. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama seluruh warga desa Dandaka. Silahkan.
Barata dan Benar Drupinabenda. saja, tidak lama setelah meninggalkan negeri Mantili, rombongan kecil dihadang oleh sekelompok warga yang menamakan diri mereka orang-orang Dandaka. Sang putri dan Rama Wijaya sampai terkejut, namun kemudian orang-orang itu memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Mereka memohon pertolongan sebab desa mereka dikuasai oleh makhluk jahat bernama Boto Merah. Boto Merah dan para pengikutnya telah merampas hasil bumi, menghancurkan rumah-rumah, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Dengan jiwa kesatria, Rama Wijaya dan Laksmana tidak berpaling dan permintaan itu. Mereka turun tangan membantu. Pertarungan pun terjadi di tanah Dandaka. Dentingan senjata bercampur dengan pekikan rakyat yang menyaksikan. Rama Wijaya dengan gagah berani mengarahkan panahnya, hingga akhirnya Boto Merah terpental hebat, menyerah kalah di hadapan sang putra Ayodhya dan berjanji yang tak bisa diingkari. Boto Merah pun dipaksa mengembalikan segala rampasan dan membantu memperbaiki rumah-rumah penduduk yang telah ia hancurkan. Yang kedua, ketika kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku. Kalau tidak, barangkali aku sudah masuk jurang. Ya, aku ingat. Tapi ketika aku menanyakan, kamu selalu bilang, nanti saja. Sekarang katakan, Dinda Dewi, apa keinginanmu? Kaulah segalanya bagiku setelah Dinda Permaisuri meninggal. Kanda Prabu pasti akan mengabulkannya. Sebab kalau tidak, hamba tidak akan mengatakannya. Ayo katakan ke Kaye. Aku pasti mengabulkannya. Sabtu Pendito Ratu Tan Keno Wolawali. Baik. 2 kali Kanda Prabu berjanji. Iya. Maka hamba pun hanya memohon 2 hal. Pertama, anak hamba Baratalah yang harus menggantikan Kanda Prabu sebagai raja di Ayodhya. Kedua, untuk menghindari terjadinya pertikaian, Kanda Prabu harus memerintahkan Rama meninggalkan Ayodhya selama 12 tahun. Aku tidak bisa menjawab sekarang ke Kaye. Hamba yakin bahwa akan sulit sekali bagi Kanda Prabu bisa mengabulkan permintaan hamba. Itu kenapa selama ini hamba ragu untuk mengatakannya. Ke Kaye, permintaanmu sangat sulit. Aku harus melakukan semedi untuk memohon petunjuk dari Dewata. Sebab galibnya seorang Yuwarajalah yang akan menjadi pengganti apabila seorang Prabu lengser dari tahtanya. Yuwaraja itu adalah Rama Wijaya, karena dia adalah putra dari permaisuriku, Dewi Sukaslaya. Hamba hanya menyampaikan permohonan. Paduka sendiri yang berhak untuk menolak atau mengabulkannya. Paduka yang menebar janji. Paduka yang bersumpah akan mengabulkan permohonan hamba. Dunia akan mentertawakan Paduka kalau berani menyalahi sumpah. Kekayi, tahukah kamu permintaanmu itu sangat terkutuk? Bisa menimbulkan perang saudara yang sangat mengerikan. Kamu mengendaki hak orang lain. Tahta itu milik Rama. Mengusir dia yang sama sekali tidak berdosa adalah tindakan yang sewenang-wenang. Hamba tidak keberatan kalau Paduka mau menyalahi janji. Itu hak Paduka. Paduka tidak pernah membatasi permohonan yang akan hamba ajukan. Duh, Dewata Agung, apa yang harus hamba lakukan? Hamba serahkan keadilan hamba lewat keadilanmu. Hamba tidak mampu melakukannya, karena janji sudah terlanjur hamba ucapkan kepada istri hamba.
Iya, dialah kesatria yang memenangkan sayembara di Mantili. Pasti dia seorang yang sakti mandraguna. Dalam perjalanannya menuju tanah pengasingan, Rama Wijaya tiba-tiba dihadang oleh seorang kesatria gagah bernama Rama Bergawa. Dengan lantang, Rama Bergawa menantang Rama Wijaya bertarung. Merasa dirinya layak menguji sang putra Ayodhya. Pertarungan pun berlangsung sengit. Busur panah dilepaskan, pedang beradu, tanah bergetar oleh hentakan kaki. Dua kesatria yang sama-sama berani, namun pada akhirnya Rama Wijaya yang keluar sebagai pemenang. Rama Bergawa tumbang, terluka parah, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Meski menang, hati Rama Wijaya diliputi duka. Ia bersimpati kepada keberanian lawannya yang gugur dengan terhormat. Kesaktian Satria Ayodhya ini bukan cuma berita. Ayo keluarkan seluruh kesaktianmu, Rama! Terima kasih. Tuan telah menuntaskan penderitaan saya. Saya tidak mengerti apa maksud Resi. Selama ini saya menderita karena sudah terlalu lama hidup. Saya sudah bosan dengan kehidupan Mayapada yang busuk. Saya ingin menjemput kematian saya. Tapi tidak ada seorang kesatria pun yang mampu merobohkan saya. Akibatnya semakin banyak saya membuat dosa. Membunuh para kesatria yang kutantang bertarung. Kalau darah mereka saya kumpulkan, mungkin sudah menjadi telaga. Kenapa Resi tidak menebus dosa dengan melakukan tapa berata? Untuk kemudian bisa moksa. Saya lahir sebagai kesatria. Hidup pun sebagai kesatria. Maka yang saya dambakan adalah kematian sebagai seorang kesatria. Terima kasih, Rama. Ada apa, Kanda? Rama dan Laksmana sepertinya sudah datang. Ampun Romo Prabu, kalau Kanda Rama dan Laksmana datang, pasti orang hamba akan melapor kemari. Setiap hari hamba dan Trugena selalu menunggu di perbatasan. Tetapi aku sudah mencium baunya. Mungkin besok dia pasti datang.
ada kereta. Yuk, yuk. Rama Wijaya pun akhirnya kembali ke negerinya. Ia disambut hangat oleh adik tirinya dan rakyat Ayodhya pun bersorak penuh sukacita menyambut pangeran mereka. Setelah itu Rama segera menuju ke kamar ayahandanya yang masih sakit, memperkenalkan sang istri tercinta yang kini menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun di luar istana, adik tirinya berdiri di hadapan dengan penuh kegelisahan. Sang ibu yang penuh ambisi mendesak agar dirinya segera diangkat menjadi Hiwar Raja, sebab janji sang raja adalah kepastian yang tidak dapat diganggu gugat. Bagaimana kabar semua keluarga di Kedaton, Dina Barata? Romo Prabu sedang sakit, Kanda Laksmana. Sakit? Waktu kami pamit pergi, beliau sangat sehat. Mungkin kangen pada Kanda berdua. Oh iya, sebentar. Ini istriku Sinta. Sinta, yang ini Trugena, dan ini Barata. Mereka adik-adikku yang setia. Kanda Prabu, Nanda Rama dan Laksmana sudah datang. Dia bersama seorang gadis yang sangat cantik. Artinya, dia memenangkan sayembara itu. Iya. Dan gadis itu pasti putri Dinda Prabu Janaka. Iya. Ayo, Kanda. Kanda, ada apa? Kanda Prabu? Seandainya Sukaslaya masih hidup, dia pasti bahagia melihat putranya menyunting seorang gadis yang cantik. Tetapi aku semakin tersiksa. Kekahi, rasanya aku tidak mampu mengutarakan semua permintaanmu kepada Rama. Apa yang Romo rasakan? Kanjeng Ibu, apa sebenarnya sakit Romo Prabu?
Kanjeng Ibu, mungkin Romo Prabu perlu istirahat. Kami mohon pamit dulu. Sebenarnya, hamba hanya ingin mau memperkenalkan istri hamba, Dewi Sinta. Nanti Ibu sampaikan. Hamba tidak setuju dengan permintaan Kanjeng Ibu. Semua rakyat Ayodhya tahu bahwa Kanda Rama adalah seorang Yuwaraja. Dan putra mahkotalah yang paling berhak menggantikan Romo Prabu. Hamba tidak mau menyakiti Kanda Rama Wijaya. Bagaimanapun, Ibu harus membatalkan permohonan itu. Tidak, anakku. Permintaan itu adalah hak Ibu. Kanda Prabu sendiri yang berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Ibu tanpa ada tabu apapun. Maksud Romo Prabu tentu selain tahta. Karena Ibu tahu bahwa Kanda Rama sudah diangkat menjadi Yuwaraja sejak kecil. Jangan bodoh, Barata. Semua ini Ibu lakukan untuk kamu. Ibu tidak mau kamu hanya menjadi orang kedua atau bahkan ketiga di negeri ini. Ibu ingin kamulah yang berkuasa di Ayodhya Pala ini. Hamba juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Barata, kamu menyakiti hati Ibu. Jangan bodoh, anakku. Terus terang, saya tidak bisa menerima permintaan Kanjeng Ibu. Sekalipun Romo Prabu mengabulkan misalnya. Rupanya itu yang membuat Romo Prabu sakit. Ini memang sangat pelik, Barata. Sebagai raja, Romo Prabu tidak akan memungkiri janjinya kepada ibumu. Di sisi lain, beliau tidak ingin mencabut hak saya sebagai putra mahkota. Saya akan coba selesaikan secara baik-baik. Yang penting supaya Romo Prabu kembali sehat. Saya tidak mau Kanda mengorbankan hak Kanda hanya demi keinginan ibu saya. Saya akan mencoba untuk menghentikan keserakahan ibu saya dengan mengatasnamakan saya. Aku paling tidak suka mendengar laporan kegagalan. Apa hebatnya pangeran dari Ayodhya itu? Apa kalian tidak malu? Jauh-jauh meluruh ke tanah seberang, hanya menjadi pecundang. Hah? Ampun Maharaja, kedua kesatria itu benar-benar sakti mandraguna. Kami hanya dijadikan seperti mainan anak kecil waktu menghadapi mereka. Ilmu kanuraganya begitu tinggi dan memiliki senjata sakti. Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kala Dungkul. Karena aku adalah Maharaja dari seluruh ilmu kesaktian di muka bumi ini. Nanda Maharaja. Sementara itu jauh di negeri Alengka, Rahwana sang raja iblis diliputi murka. Ia menegur Kala Dungkul beserta para pengikutnya yang dianggap gagal dalam tugasnya. Dengan amarah yang membara, Rahwana menghardik mereka, bahkan menghajar tangan besi
bahkan menghajar dengan besi. Ia bersumpah akan menyiapkan kekuatan besar untuk menghadapi pangeran dari Ayodhya. Rama Wijaya yang semakin dikenal karena keberanian dan kebaikannya. Barang siapa yang berani mengusik rakyatku, ucap Rahwana dengan sorot mata tajam, akan kubalas dengan api kemarahan Siapapun yang berani Alengka. menyerang rakyatku, dia adalah musuhku. Dan setiap musuhku harus menerima hukuman dariku yang paling menyakitkan.